Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi, Pak. Pagi, Pak. Bagaimana kabarnya anak didik pada pagi hari ini? Alhamdulillah baik, Pak. Alhamdulillah. Alhamdulillah baik, Pak. Baik, seperti biasanya, anak-anak, sebelum kita memulai pelajaran pada pagi hari ini, kita absen terlebih dahulu ya. Absen pertama, Diko Ardana, apakah hadir? Hadir, Pak. Baik. Selanjutnya, Muhammad Yadi Aprianto, apakah hadir? Hadir, Pak. Selanjutnya, Sekar Ayu, apakah hadir? Hadir, Pak. Selanjutnya, Puspita Sari, apakah hadir? Hadir, Pak. Selanjutnya ada Rapli, apakah hadir? Hadir, Pak. Selanjutnya ada Sandi, apakah sudah ada di dalam Zoom, Sandi? Tadi rasanya Sandi masuk nih. Kayaknya terkendala jaringan. Oke, mungkin sebentar lagi Sandi bisa menyusul. Baik, untuk pelajaran hari ini kita akan mempelajari mengenai pendidikan dan peran pendidik atau panggilan jiwa. Baik, akan saya share screen dulu materi pada pagi hari ini. Apakah PPT-nya sudah muncul? Belum, Pak. Apakah PPT-nya sudah muncul? Mohon. Belum, Pak. Masih loading, Pak. Masih loading ya? Oke, ditunggu aja ya. Mohon kalau PPT-nya sudah muncul untuk konfirmasi. Sudah terlihat, Pak. Baik, inilah materi yang Bapak akan ajarkan pada pagi hari ini mengenai pendidikan dan panggilan jiwa atau peran pendidik. Sebelumnya, lanjut slide selanjutnya, yaitu nah ini, apakah slide selanjutnya sudah muncul? Sudah, Pak. Nah, dari pertanyaan tersebut ada yang bisa menjawabnya apa itu pendidikan? Mohon satu orang bisa menjawabnya. Apa itu pendidikan? Jangan sampai anak-anak sekalian menjalankan pendidikan tapi tidak tahu apa itu pendidikan. Mungkin ada satu orang yang bisa menjawab apa itu pendidikan? Jawab, Pak. Baik, silakan Nak Yadi untuk menjawab apa itu pendidikan. Kalau menurut saya itu pendidikan itu kayak pembelajaran dan suatu kebiasaan dari sekelompok orang yang diturunkan dari satu generasi ke generasi lain, Pak. Mungkin itu saja, Pak. Oke, baik. Suatu kebiasaan yang dilakukan oleh peserta didik. Itu kata kunci dari apa itu pendidikan. Ada yang lain? Ada yang lain bisa bantu menjawab? Izin, Pak. Baik, silakan. Izin, Pak. Silakan, Puspita. Apa itu pendidikan? Pendidikan itu merupakan pembelajaran pengetahuan, keterampilan, dan kebiasaan sekelompok orang yang diturunkan dari satu generasi ke generasi berikutnya melalui pengajaran, pelatihan, atau penelitian. Pendidikan sering terjadi di bawah bimbingan orang lain, tetapi juga memungkinkan secara otodidak. Mungkin itu saja, Pak.
Baik, terima kasih. Untuk jawabannya dari Yedi dan Puspita sudah cukup baik dan juga pengkondisian kelasnya sudah lumayan untuk keaktifannya. Oke, tidak berlama-lama lagi, mari kita cari tahu, mari kita telaah mengenai pengertian pendidikan. Apa sih apa itu pendidikan? Jangan sampai anak-anak sekalian yang berperan atau yang menjalankan pendidikan tapi tidak tahu apa itu pendidikan. Oke, apakah slide selanjutnya sudah muncul? Sudah, Pak. Baik, di sini ada dua pengertian mengenai pendidikan menurut para ahli dan juga secara umum. Ini menurut para ahli, H.J. Horne menyimpulkan atau mengartikan pendidikan sebagai adalah proses yang dilakukan untuk terus-menerus dari menyesuaikan yang lebih tinggi bagi makhluk manusia yang telah berkembang secara fisik dan mental, yang bebas dan sadar kepada Tuhan, seperti termanifestasi dalam alam sekitar, intelektual, emosional, dan kemanusiaan dari manusia. Jadi, Haji Horne ini menyimpulkan pendidikan tidak terlepas dari kesadaran akan Tuhan Yang Maha Esa. Karena tidak bisa kita pungkiri bersama-sama bahwa pendidikan ini perannya luar biasa, baik sosial, emosional, ketuhanan, kemanusiaan, intelektual, dan emosional dari peserta didik itu sendiri. Secara umum, pendidikan diartikan sebagai proses pengubahan sikap dan tata laku seseorang atau kelompok orang dalam usaha mendewasakan manusia melalui upaya mengajar dan melatih proses pembuatan cara mendidik. Ki Hajar Dewantara mengartikan pendidikan sebagai daya upaya untuk memajukan budi pekerti, pemikiran, serta jasmani anak agar dapat memajukan kesempurnaan hidup, yaitu hidup yang menghidupkan anak yang selaras dengan alam dan masyarakatnya. Jadi Ki Hajar Dewantara ini adalah salah satu tokoh pendidikan bangsa dan juga pahlawan nasional. Beliau mengartikan pendidikan sedemikian rupa, jadi pendidikan itu layak bagi setiap peserta didik yang berhak menerima pendidikan. Kira-kira di bagian pendidikan, materi mengenai pengertian pendidikan ini, apakah ada yang ingin ditanyakan? Kalau tidak ada yang ingin ditanyakan, akan saya lanjutkan ke materi yang lain. Kira-kira ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada, Pak. Baik, saya akan melanjutkan materi yang selanjutnya, yaitu mengenai panggilan jiwa atau peran pendidik terhadap siswa. Apakah slide-nya sudah terlihat? Sudah. Baik, peranan pendidik terhadap siswa itu yang pertama ada kreator. Guru sebagai kreator dituntut mempunyai kemampuan untuk dapat membedakan mana perilaku yang menjadi penilai baik dan mana yang menjadi penilaian buruk. Jadi guru itu harus cerdas dalam menilai peserta didik atau anak-anak yang dia ajarkan, baik buruk, baik mana yang buruk, sehingga kalau yang baik, kalau yang buruk itu bisa disetarakan dengan yang baik. Jangan sampai di kelas tersebut ada diskriminasi, dibeda-bedakan mana yang baik, mana yang buruk. Itu. Yang selanjutnya inspirator. Suatu petunjuk yang baik yang dilakukan oleh seorang guru guna memajukan belajar agar belajar anak didiknya ini adalah merupakan bentuk inspirasi yang dilakukan guru sebagai inspirator.
proses belajar dengan segala persoalannya adalah merupakan masalah utama bagi anak didik. Jadi peran guru itu tidak hanya sebagai kreator, motivator, jadi inspirator, inspirasi bagi anak-anaknya. Kalau gurunya aja tidak profesional dalam mengajar, maka siapa yang akan menjadi inspirator anak-anak didiknya gitu. Selanjutnya ada informator. Sebagai informator, guru dituntut untuk dapat memberikan informasi tentang perkembangan ilmu, pengetahuan, dan teknologi. Selain itu, sejumlah materi pembelajaran yang telah diprogramkan dalam kurikulum. Jadi, guru itu dituntut serba tahu, karena mengingat serba tahu di sini itu serba tahu di dalam bidangnya. Mengingat kalau guru ditanya oleh muridnya, tidak mungkin kan guru, oh saya tidak tahu jawabannya, oh ini, oh itu. Pasti tentu ada solusi yang diberikan oleh guru tersebut apabila ada anak muridnya yang bertanya. Misal anak-anak sekalian bertanya kepada saya nih, tidak mungkin kan Bapak jawab, tidak tahu nah ini. Pasti tentunya Bapak menawarkan solusi-solusi yang bisa Bapak tawarkan. Selanjutnya, peran pendidik dalam organisator. Peran guru sebagai organisator berkaitan dengan kegiatan pengelolaan kegiatan akademik, menyusun tata tertib sekolah, menyusun kalender akademik, dan lain sebagainya, yang semuanya itu memang harus terorganisir atau terorganisasikan, sehingga keefektivitasan dan keefisienan dalam belajar pada diri anak didik dapat tercapai. Ini biasanya peran guru ini biasanya itu gurunya sudah tingkat pimpinan sekolah, biasanya sebagai wakil kurikulum, menyusun wakil kesiswaan, sarana prasarana, dan lain sebagainya. Itu biasanya guru yang sudah memiliki jabatan inti di dalam sekolahnya. Baik, untuk slide ini apakah ada yang ingin ditanyakan oleh anak-anak sekalian? Ada yang ingin ditanyakan oleh anak-anak sekalian? Tidak ada, Pak. Baik, kita akan lanjutkan. Peranan pendidik terhadap siswa yang selanjutnya. Apakah slide-nya sudah terlihat? Sudah. Oke. Selanjutnya itu motivator. Guru mempunyai peran sebagai motivator, harus mendapat menjadi pendorong atau memberikan dorongan bagi anak didik agar dapat selalu bersungguh-sungguh dan aktif dalam belajar. Motivator yang dilakukan dapat berfungsi secara efektif apabila dilakukan dengan memperhatikan kebutuhan anak dan dilaksanakan secara berkesinambungan. Jadi, misal nih, ada anak-anaknya atau anak-anak kita atau anak-anak sekalian yang di dalam Zoom ini, ada yang malas-malasan nih. Ya, itu tugas saya sebagai guru untuk memberikan motivator kepada anak-anak sekalian, sehingga dalam pembelajaran itu semuanya bisa serius, dan juga nantinya di akhir sekolah, di akhir semester bisa mendapatkan nilai yang terbaik. Selanjutnya, sebagai inisiator, seorang guru dituntut untuk dapat menjadi pencetus pemikiran-pemikiran baru guna memajukan dalam pendidikan dan pengajaran. Proses interaksi edukatif dapat dilakukan guna menyesuaikan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang pendidikan. Jadi, guru ini sebagai inisiator atau pencetus, atau juga bisa disebut ya apa ya kalau yang biasanya disebut pendahulu dari pemikiran. Jadi kalau misal seorang guru tidak bisa menjadi inisiator,
bagaimana siswanya bisa mendapatkan ilmu yang baik. Karena seperti yang dijelaskan di sini bahwa proses interaksi edukasi tentunya dilakukan oleh guru terlebih dahulu, bukan oleh anak-anak sekalian. Kalau dari anak-anak sekalian kan gurunya yang malu. Nggak mungkin anak-anak sekalian mendahului ilmunya daripada guru atau saya sendiri. Selanjutnya ada pembimbing. Di sekolah, guru berperan sebagai pembimbing bagi anak didiknya. Membimbing agar anak didiknya kelak dapat menjadi manusia dewasa yang dapat bermanfaat tidak hanya bagi lingkungan terdekatnya, tapi juga bermanfaat untuk orang banyak. Berakhlak mulia dan menjadi hamba yang taat kepada Sang Pencipta. Wah, jadi di sini menyebutkan pembimbing bahwa guru itu bisa membimbing selama dia diamanahkan untuk mengajar anak-anak sekalian. Misal saya nih, selama 1 periode ke depan itu diamanahkan untuk mendidik anak-anak sekalian. Itu agar anak-anak sekalian bisa bermanfaat bagi orang banyak, bukan hanya bagi saya, bukan hanya bagi orang tua anak-anak, tapi juga bagi semua orang yang terdekat atau keluarga-keluarga anak-anak sekalian, bisa memberikan manfaat yang banyak. Selanjutnya demonstrator. Guru tentunya untuk materi yang sulit dipahami, sudah sewajarnya seorang guru melakukan usaha untuk membantu dengan memikirkan dan mengadakan metode cara lain dalam penyampaian materi agar materinya yang sulit tadi dapat dipahami dan dimengerti. Salah satunya adalah dengan cara memperagakan agar yang diajarkan secara didaktis. Jadi untuk materi yang kurang dipahami oleh anak-anak sekalian, tentu bisa anak-anak tanyakan kepada guru apakah materi tersebut sulit ataukah tidak. Jadi jangan sampai anak-anak bisa menjawab paham, tapi nggak tahunya anak-anak belum paham dengan materinya. Bisa ditanyakan biar gurunya yang menjelaskan secara rinci, secara inti, agar ya tidak hanya tidak hanya masuk kuping kanan keluar kuping kiri atau mental, tapi bisa nyangkut di otak anak-anak sekalian materinya. Baik, untuk slide ini apakah ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada yang ingin ditanyakan? Oke, kalau tidak ada yang ingin ditanyakan, masuk ke slide terakhir mengenai peranan pendidik terhadap siswa. Oke, apakah sudah ada slide-nya sudah muncul? Anak-anak sekalian, apakah slide-nya sudah muncul? Sudah, Pak. Baik, untuk selanjutnya itu pengelolaan kelas. Sehubung dengan kelancaran proses pelaksanaan pembelajaran, ini guru sebagai pengelola kelas hendaklah dapat mengelola kelasnya dengan baik, karena suasana kelas yang baik akan dapat menunjang keberhasilan jalan interaksi edukatif. Jadi tentunya guru memiliki strategi sendiri mengenai susunan kelas dan juga pengelolaan kelasnya, sistematik kelas. Tentu guru memiliki strategi masing-masing. Berarti tentunya butuh kerjasama antara guru dan muridnya dalam menjalankan tugas antara guru dan murid. Selanjutnya adalah mediator. Peranan guru sebagai mediator menuntut adanya kemampuan seseorang guru untuk memiliki pengetahuan, pemahaman yang cukup tentang media pendidikan dalam berbagai bentuk dan jenisnya, baik itu berupa media non material maupun material. Jadi tentu
setiap guru itu memiliki media atau sistem pembelajaran yang masing-masing. Tentu sesuai berjalannya zaman, guru memiliki ya media-media untuk pembelajaran yang sudah cukup modern. Saya rasa peserta didik bisa bekerja sama dengan guru karena di Google atau di website-website lain itu tentu sudah banyak media-media yang bisa dipakai untuk sistem pembelajaran di zaman sekarang. Selanjutnya ada supervisor. Guru sebagai supervisor hendaknya dapat membantu, memperbaiki, dan menilai secara kritis terhadap proses mengajar. Begitu banyak teknik-teknik supervisi yang ada, baik dilakukan secara individu maupun yang dilakukan secara kelompok yang dapat diterapkan kepada anak didik. Guru sebagai supervisor dapat menentukan alternatif yang tepat sesuai dengan apa yang dibutuhkan. Jadi tentunya guru memiliki penilaian atau cara sendiri untuk menilai para peserta didiknya. Seperti saya nih, itu tentunya akan memberikan soal-soal di akhir pembelajaran, dan juga nantinya saya akan menjadikan tugas tersebut menjadi nilai harian. Itu salah satu strategi supervisor yang bisa saya tawarkan. Oke, untuk di slide ini apakah ada yang ingin ditanyakan? Kira-kira di slide ini ada yang ingin ditanyakan? Sepertinya tidak ada, Pak. Bapak menjelaskan sudah terperinci dan sangat jelas. Baik, seperti yang saya sampaikan tadi bahwa setiap materi yang apabila materi yang saya sampaikan telah selesai, maka saya akan memberikan soal. Nah, ini ada tugas harian, ada 2 tugas. Yang pertama itu sebutkan pengertian pendidikan menurut para ahli. Yang kedua, menurut Anda sistem pendidikan apa yang layak digunakan di masa sekarang? Silakan anak-anak kerjakan di dalam Word, dijadikan PDF, nanti silakan dikumpul di dalam grup kelas. Saya tunggu sampai malam nanti kira-kira. Jadi silakan anak-anak kerjakan. Ini yang penting anak-anak buat dulu lah tugasnya. Jangan sampai nggak ada yang buat, karena saya lebih menghargai anak-anak membuat dulu tugasnya daripada daripada anak-anak tidak membuatnya. Jadi kira-kira ada yang ingin ditanyakan mengenai tugasnya? Nah, apakah ada yang ingin ditanyakan mengenai tugasnya? Tidak, Pak. Sudah jelas. Baik, kalau sudah jelas, saya rasa kita cukupkan dulu pembelajaran pada pagi hari ini. Demikianlah yang bisa Bapak sampaikan, lebih dan kurang Bapak mohon maaf. Kepada Allah marilah kita sama-sama memohon ampun. Akhir kata, marilah kita melapaskan lapas hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak.